40 hari sudah Brigadir Joshua meninggalkan kita semua tepat pada 18 Agustus 2022 kemarin. Keluarga dan kerabat Brigadir J membuat satu acara adat untuk mengenang Joshua Huta Barat yang meninggal dunia pada 8 Juli 2022. Pada tanggal 19 Agustus kemarin, telah diputuskan putusan tim sus yang menyelidiki dan menangani kasus kematian Brigadir J dengan menambahkan tersangka baru yaitu Ibu Putri Chandrawati, seorang istri Irjen yang terlibat di kasus pembunuhan keji Brigadir Joshua. Cuy, ini adalah kasus yang menurut saya agak rumit ya teman-teman ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kasus ini melibatkan Inspektur Jenderal Bintang 2 Kepolisian Republik Indonesia, serta dia menjabat sebagai Kadit Propam di salah satu lingkungan institusi Polri. Dan lagi-lagi teman-teman ya, gua disclaimer dulu karena mengingat kasus ini sangat panas di negeri tercinta ini. Saya sama sekali tidak mengutip dari asumsi pribadi ataupun pendapat pribadi nih terkait semua ucapan yang saya keluarkan di video ini ya. Well, kita masuk ke pembahasannya. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa Kapolri Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers beberapa hari yang lalu mengucapkan bahwa dia dan jajarannya akan mengusut tuntas kasus ini serta menindak seadil-adilnya dan memberikan titik terang seterang-terangnya pada kasus terbunuhnya Brigadir J di kediaman Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dan kita patut memberikan apresiasi kepada Pak Kapolri dan jajarannya karena mereka sudah bekerja semaksimal mungkin dengan terus menyelidiki sampai akhirnya sekarang mendapatkan titik terang baru dan penambahan tersangka oleh tim sus Polri. Sebelumnya kita sudah melihat CCTV yang beredar di seluruh televisi swasta yang menayangkan alur perjalanan Brigadir J bersama Ibu PC dan 3 tersangka lainnya dari Magelang menuju Jakarta teman-teman. Perspektif dan asumsi baru dari masyarakat mulai bermunculan kembali nih teman-teman. Ada yang bilang bahwa Brigadir J sudah diancam dari Magelang sebelum akhirnya ditembak. Ada pula yang mengatakan bahwa ketika Ibu PC dan Brigadir J sampai ke kediaman Ibu PC, Irjen Verdi Sambo sudah menyiapkan segala sesuatu atas kematian Brigadir J. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ketika di Magelang, Brigadir J sudah mengetahui nasibnya ketika di sana. Dan itulah titik awal permasalahan, mana yang benar. Tapi dari berbagai asumsi dan perspektif masyarakat, pihak tim sus dan jajarannya sedang menindaklanjuti dan menyelidiki CCTV yang sudah beredar. Jadi kita hanya menunggu saja keputusan penyidik dan tim sus untuk membuka motif apa yang ada di dalam permasalahan ini teman-teman. Semalam saya melihat di beranda TikTok bahwa ada pernyataan di salah satu akun TikTok yang menyatakan bahwa rekaman CCTV di lokasi penembakan sudah ditemukan. Cuma saya agak meragukan nih teman-teman, karena memang belum ada terlihat akun itu membagikan video terkait CCTV yang ada di dalam rumah dinas Verdi Sambo saat kejadian. Di balik semua itu, ya kita hanya berharap yang terbaik aja ya, agar tim sus cepat bisa menyelesaikan permasalahan ini teman-teman. Dan kita doakan juga semoga Pak Kapolri dan jajarannya diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani masa-masa sulit ini. Amin. Nah, ada yang menarik nih teman-teman. Dari semua persepsi dan asumsi masyarakat, ada nih satu akun yang bernama Opposite yang sangat bersemangat untuk membuka kasus ini agar terang benderang. Seperti apa yang dia posting di laman TikToknya, dia terang-terangan membuka siapa saja yang terlibat di dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Jadi siapa di balik akun Opposite itu? Apakah dia adalah komponen dari salah satu institusi besar yang ada di negara ini? Atau dia hanya orang sipil yang memiliki kemampuan baik untuk meretas berbagai website? Who knows? Dan katanya, seperti postingan yang diposting di berbagai akun TikTok, maaf ya teman-teman, sebelumnya kalau misalkan saya salah nih maaf ya, katanya CCTV yang beredar sekarang adalah bantuan dari Opposite itu, yang membantu Polri untuk menuntaskan dan memberikan titik terang dari permasalahan dari kasus ini teman-teman. Nah,
ada juga yang menarik lagi nih teman-teman di kasus Brigadir J dan Irjen Verdi Sambo ini ya teman-teman ya. Ada seseorang yang membuka keterangan yang sangat mengejutkan publik. Siapa dia? Dia adalah Bapak Napoleon. Bapak Napoleon ini adalah seorang irjen yang kerabat dari Verdi Sambo juga. Irjen Napoleon sendiri pernah masuk ke lubang circle korupsi dan sekarang mendekam di Makobrimob untuk menjalani masa tahanannya di sana. Pertanyaannya, apa sih yang bikin Bapak Napoleon ini menjadi sorotan publik? Jadi gini teman-teman, Irjen Napoleon ini sempat dikunjungi oleh wartawan dan ditanya terkait kasus yang menimpa Irjen Verdi Sambo di pengadilan beberapa minggu yang lalu lah. Hal yang mengejutkan wartawan adalah permintaan Irjen Napoleon ini kepada penjaga rutan di Makobrimob untuk menempatkan satu sel dengan Verdi Sambo. Ada apa Irjen Napoleon sampai-sampai dia ingin ditempatkan satu sel bersama Irjen Verdi Sambo? Dan seperti yang diunggah oleh postingan Opposite yang menyatakan bahwa Irjen Napoleon masuk penjara karena campur tangan Verdi Sambo yang membuka atau membongkar praktek korupsi Irjen Napoleon. Jujur teman-teman, saya sebenarnya tidak tahu masalah Irjen Napoleon ya, dan hanya membaca atau melihat postingan-postingan di TikTok gitu. Jadi ternyata Irjen Verdi Sambo ini pernah membongkar kasus praktek korupsinya Irjen Napoleon ini. Dan sedikit informasi buat kalian semua ya yang belum tahu Irjen Napoleon itu siapa. Jadi Irjen Napoleon itu adalah Inspektur Jenderal Bintang 2 dari lulusan Akademi Polisi tahun 88 dan satuan terakhirnya adalah Reserse Polri. Nah, katanya Irjen Napoleon ini adalah guru silat di salah satu perguruan silat dan dia juga dikenal sebagai pria yang memiliki kemampuan lebih bela diri. Dia menguasai jujitsu dan tentu saja silat teman-teman. Nah, itu hanya kilasan saja ya teman-teman. Kita balik lagi di fokus utama pembahasan ini dan dikutip dari pernyataan Bapak Agung Budi Marioto sebagai Ketua Tim Sus Polri menyatakan bahwa berkas perkara yang sudah terkumpul pada saat ini akan segera diberikan kepada jaksa selaku JPU, jaksa penuntut umum. Dan bukan hanya itu, Bapak Agung ini menyatakan bahwa telah memeriksa 83 orang anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam kasus kematian Brigadir Joshua. 83 orang ini diberikan penempatan khusus dalam kasus ini ya teman-teman. Terus ada 31 orang dan yang sudah dikhususkan ada 18 orang dan berkurang menjadi 15 karena Verdi Sambo, Richard Eliezer dan Ricky sudah ditempatkan di tempat yang sangat khusus, yaitu penempatan status hukum yang menjadi tersangka. Dan daripada itu, di dalam pemeriksaan Bapak Agung dan jajarannya pertanggal 19 Agustus 2022 menyatakan bahwa Ibu Putri Chandrawati sebagai istri dari tersangka Verdi Sambo sudah naik status hukumnya dari saksi menjadi tersangka, teman. Dan bukan hanya itu, ada 6 petinggi Polri yang terseret dan diduga menghalangi penyelidikan, yaitu otak utama FS, terus ada BJBHK, KPB ANP, AKBP AR, Konpol BW, dan yang keenam Kompol CP. Tim gabungan Polri saat ini sedang menyelidiki kasus ini dengan sangat mendalam dengan melakukan audit terkait kasus ini, teman-teman. Kita doakan saja ya teman-teman ya, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan berita yang diharapkan tentunya oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan sekali lagi saya tekankan buat seluruh masyarakat yang menonton video ini, saya menekankan bahwa pernyataan yang saya buat di dalam video ini bukan dari asumsi pribadi, melainkan diambil dari sumber-sumber yang ada dan sudah tersebar selama ini. Dan akhir kata, untuk menutup video ini saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di next video. Bye.